Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun pagi hari ini, semua adalah karena kasih kemurahan. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang sekarang ini tidak mau berumah tangga atau berkeluarga karena takut berkomitmen atau karena takut dengan berbagai situasi negatif dalam pernikahan, rumah tangga atau keluarga. Memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tapi dalam kasih Kristus kita pasti dimampukan. Sebagian orang yang sudah berumah tangga tidak menghargai rumah tangganya sendiri dan merusaknya dengan kelakuannya. Hal seperti ini sangat disayangkan karena rumah tangga atau keluarga merupakan harta yang berharga. Institusi pertama yang diciptakan Allah di bumi adalah keluarga atau rumah tangga. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, sebagai keluarga, suami dan istri. Dan Tuhan menghendaki keharmonisan dan kelanggengan dalam hubungan tersebut, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Sayangnya iblis berusaha merusaknya, dan saat ini kita melihat banyaknya rumah tangga yang hancur, keluarga yang berantakan, karena hilangnya kesadaran dan penghargaan bahwa keluarga merupakan institusi yang perlu dijaga dan dipertahankan dalam cinta kasih dan hubungan yang saling menghargai serta mengasihi. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 ini tertulis, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus terjadi dalam suatu acara resepsi pernikahan di Kana. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan kepeduliannya yang luar biasa terhadap rumah tangga yang baru dimulai itu. Ia mengubah air yang biasa menjadi anggur ketika persediaan anggur mereka habis dalam resepsi pernikahan itu. Sebagian orang mungkin bertepuk tangan melihat panitia acara pernikahan kelabakan karena kehabisan makanan atau minuman buat para tamu. Ada orang-orang yang bergembira di atas kemalangan atau penderitaan orang lain. Ada orang-orang yang tertawa di atas tangisan dan kesedihan orang lain. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan dengan penuh kasih, Ia memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang baru tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa Tuhan sangat peduli terhadap rumah tangga kita. Ia tidak hanya mengasihi kita secara pribadi, tapi Ia juga mengasihi dan menginginkan kebaikan terjadi dalam rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Kalau ada masalah atau persoalan atau konflik dalam rumah tangga kita, datanglah pada Tuhan Yesus, minta pertolongannya. Izinkan Tuhan hadir dan memimpin rumah tangga kita dengan kasih-Nya. Kalau ada istilah orang ketiga yang menjadi perusak rumah tangga, maka Tuhan Yesus merupakan pribadi ketiga yang menjadi pemersatu dan penolong dalam rumah tangga kita. Tentu tidak boleh ada orang ketiga dalam pernikahan,
hanya ada satu pribadi ketiga yang boleh ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa kehadiran Tuhan Yesus, maka rumah tangga kita berantakan. Tapi dengan kehadirannya, maka rumah tangga kita akan penuh berkat. Kehadiran Tuhan Yesus yang membuat kita mampu saling mengasihi, menghormati dan menghargai, menerima serta mengampuni satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja begitu menghargai rumah tangga, begitu menghargai pernikahan, begitu menghargai keluarga, mari kita pun menghargai rumah tangga kita secara pribadi. Hargai dan kasihi pasangan hidup kita, yaitu suami atau istri kita masing-masing, dan jalani hidup rumah tangga dengan penuh sukacita dalam Tuhan Yesus yang mengasihi dan peduli atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan sangat peduli terhadap rumah tangga. Engkau peduli pada pernikahan, Engkau peduli pada keluarga-keluarga. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, yang tidak mau ada perpecahan. Engkau tidak mau ada perselisihan dan kehancuran. Tapi Engkau mau agar setiap rumah tangga hidup dalam keberkatan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pernikahan, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, dan Tuhan yang selalu mempersatukan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.